Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Wesley Pertemuan Video Silipar dengan NIM 20056346. Di sini saya akan menjelaskan soal yang Bapak beri, yaitu judulnya muatan dan gaya listrik. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjawab, yaitu Q1 diketahui adalah plus 60 mikro dan juga Q2 plus 50 mikro coulomb dan Q3 40 mikro coulomb. Nah, di sini saya akan mengubah ke mikro coulomb ke coulomb, yaitu dengan cara ini plus 60 dikali 10 pangkat min 6 dan juga plus 50 dikali 10 pangkat 6 dan juga 40 dikali juga dengan 10 pangkat min 6. Ya, di sini yang pertama itu mendapatkan hasilnya ya 6, jadi 6 kali 10 min 5 coulomb. Ya, yang kedua 5 dikali 10 min 5 coulomb dan yang ketiga adalah 4 dikali 10 min coulomb. Ini juga resultan satunya itu diketahui 30 cm, resultan keduanya itu 52 cm dan resultan ketiga itu 60 cm. Nah, di sini saya akan juga mengubahnya ke meter, yaitu jadi 30 jadi 0,3 dan 52 menjadi 0,52 meter dan 60 jadi 0,6 meter. Di sini kita akan pakai konstanta coulomb, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat per coulomb kuadrat dengan sudut 60 derajat. Nah, di sini yang ditanya adalah gaya total pada muatan Q1. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu definisi A gaya itu. Dan ini kan gaya dari gaya kedua ke satu itu dia kan plus ya, jadi sejenis. Jadi mereka tuh tolak menolak, terus arahnya ke atas. Lalu Q3 ke Q1 itu kan muatannya berbeda tuh. Jadi ada yang minus dan juga plus. Jadi dia tarik menarik. Terus arahnya menuju Q3. Terus resultan pada Q1 itu gabungan dari kedua gaya. Jadi arahnya ke kanan sama atas. Nah, di sini kita akan mencari Q1 ke Q2, yaitu F12 sama dengan konstanta dikali Q1 kali Q2 per R12 pangkat 2. Nah, di sini kita dapat hasilnya, konstanta itu hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q1 nya adalah 6 dikali 10 pangkat 5 dikali 5 kali 10 pangkat 5. Nah, terus di per 0,3 pangkat 2. Lalu mendapatkan hasil 9 dikali 10 pangkat 9. 6 kali 5 itu adalah 30, hasilnya jadi 30. Terus dikali dengan 10 pangkat min 10. Kenapa bisa min 10? Karena min 5 tambah min 5 sama dengan min 10. Jadi per 0,09. Lalu dapat juga hasilnya 9 dikali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat 1 dikali 10 min 10. Terus di sini kan 3 kali 10 kan sama dengan 30 juga toh. Jadi kita tulis 3 kali 10 pangkat 1. Nah, jadi pangkatnya ini kita kurangi, yaitu 1 dikurang min 10 mendapatkan hasil min 9. Lalu per 0,09. Lalu mendapatkan hasil 9 dikali 10 pangkat min 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 9 per 0,09. Di sini kita mencoret 10 pangkat 9-nya dengan 10 pangkat min 9-nya. Lalu mendapatkan hasil 27 per 0,09 dan hasil terakhirnya adalah 300 mikro. Oke, di sini kita akan mencari muatan Q1 dan ke Q3, yaitu F13 sama dengan konstanta kali Q1
per R13 pangkat 2, yaitu hasilnya Sasa tadi hasilnya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 6 dikali 10 min 5 dikali 4 dikali 10 min 5 per 0,6 pangkat 2. Lalu dapat hasilnya 9 dikali 10 pangkat 9, terus 6 kali 4 kan 24. Sekarang kita tulis 6, terus kita tulis 24, yaitu 24 dikali 10 di 10. Nah, seperti tadi juga yang saya bilang, min 10 ini dari min 5 plus min 5. Lalu kita per 0,36. Lalu mendapatkan hasil 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2,4 dikali 10 pangkat 9 per 0,36. Di sini 10 pangkat 9 dan 10 min 9 itu kita coret. Lalu kenapa bisa jadi min 9? Karena 2,4 dikali 10 plus 1. Lalu kita mendapatkan hasilnya 21,6 per 0,36. Hasil terakhirnya adalah 60 Newton. Jadi besar gaya kedua dari S12 itu adalah 300 Newton dan S13 60 Newton. Setelah kita dapat semuanya, selanjutnya kita akan mencari vektor arah dan besar gaya yang ada pada muatan Q1. Nah, di situ adalah segitiga sama siku. Jadi segitiga sama siku ini memiliki 180 derajat. Jadi di atas itu adalah 30 derajat dan di bawah 90 derajat. Dan di sampingnya adalah 60 derajat. Jadi hasilnya 180 derajat semuanya. Oke, F1 sama 2 itu menjauh, sedangkan F13 itu mendekat. Jadi kita cari gaya total atau resultannya. Rumus resultan itu adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Nah, jadi F13X itu sama dengan 60 cos 60 derajat. Dapatkan hasil 30 Newton. Itu adalah sudut kanan. Dan F13Y sama dengan 60 sin 60 derajat. Jadi hasilnya 52 Newton ke bawah. Dan F13Y itu kita dapatkan hasilnya dari F1 ada 300 Newton kurang 52. Jadi dapatkan hasil 240 Newton. Resultan X dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Ya, kita tulis yang tadi kita dapat. X2 itu adalah 30 pangkat 2 ditambah 248 pangkat 2. Ya, kita kalikan 30 kali 30 960 dan 248 kali 248 mendapatkan hasil 61.204. Lalu kita tambahkan mendapatkan hasil 62.464. Jadi akar 62.464 adalah 249,927 atau kita bulatkan jadi 250 Newton. Lalu di situ kita akan buat tangennya sama dengan 248 per 30. 248 itu adalah X dan 30 itu adalah Y. Dapatkan hasil akhir yaitu 8,3. Jadi F total pada Q1 yang diakibatkan muatan Q2 dan Q3 adalah 8,3. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.